Hey Hopop gengs, apa sih hal terserem dari film-film zombie yang kamu nonton? Entah itu Walking Dead, Army of the Dead, atau Resident Evil. Apakah itu karena musiknya? Oke, ini penting buat elemen jump scare-nya, tapi bukan itu yang aku maksud. Pencahayaannya mungkin ya? Nggak juga sih. Soalnya mau siang atau malam, zombie-zombie di film tadi tetap beraktivitas. Jadi apa dong? Iya, tentu aja karena zombinya dong yang bikin serem. Ini kan film zombie. Dan kalau mau bicarain itu, kita mesti balik dulu nih ke asal-usul penampilannya, yaitu make up. Tapi sebelum kita bicara soal make up, kamu mesti tahu dulu kalau dalam dunia sinema ada metode riasan yang disebut dengan make up prosthetic. Ini adalah efek praktis yang usianya cukup tua dan masih dipakai sampai sekarang. Terus pernah aku bahas juga di konten sebelumnya. Nah, komposisi riasan dari make up ini biasanya berupa zat fleksibel seperti polimer, gelatin, gipsum, silikon, pewarna hingga latex. Bahan-bahan inilah yang biasanya digunain untuk bikin riasan prostetik ala zombie. Cuman bahan ini gak langsung kepake loh ya, ada prosesnya dulu. Gak langsung favivu was-was terus jadi. Biasanya para seniman atau praktisi makeup mastiin dulu konsep zombinya mau kayak gimana. Terus mulai deh dibuatin desain 2 dimensinya. Biasanya itu berupa sketsa atau gambar hasil editan dari Photoshop. Nah, kalau udah jadi, baru dia masuk ke proses sculpting, atau yang biasa dibilang dengan proses pemahatan untuk bikin bentuk 3D dari desainnya. Nah, ini prosesnya berlangsung dalam 2 tahapan ya. Pertama itu dibuatin versi digitalnya dulu pakai aplikasi Blender atau software yang sejenis. Terus begitu kelar, dibuat yang versi fisiknya dengan rasio ukuran yang kecil sebagai contoh. Dan rasio ukuran sesuai film buat dijadiin acuan. Begitu desainnya udah selesai nih, para kru bisa mulai buat kulit prostetik. Di mana tahapan awalnya adalah ngelakuin live casting. Ini adalah proses ketika tubuh dan wajah aktor diolesin cairan alginate yang bakal dilepas setelah kering. Terus, bagian yang kering ini bakal jadi cetakan yang diisi dengan cairan semen untuk bikin model dasar. Tujuannya adalah untuk dapat gambaran soal ukuran dan bentuk tubuh talent. Makanya itu masih dibilang tahap awal ya. Kalau model gipsumnya udah jadi, masih ada proses pengukiran atau pemahatan lagi nih untuk bikin beberapa detail dasar seperti tekstur kulit berdasarkan contoh yang udah didesain. Nah, begitu pahatannya selesai, proses live casting tadi bakal diulang lagi ke model gipsumnya sampai jadi semacam cetakan final. Wah, panjang juga ya. Nah, cetakan inilah yang nantinya diisi dengan cairan latex. Terus dikeringin dulu sampai kebentuk jadi topeng atau kostum yang teksturnya kayak kulit beneran. Dan untuk tahap akhirnya, bakalan dikasih detail utama seperti jaringan saraf transparan atau bekas luka, berdasarkan model acuan yang dibuat dalam proses desain. Nah, setelah kulit prostetiknya selesai dibuat, itu nggak langsung dipakai juga ya, karena para aktor harus dikasih riasan dulu, riasan dasar. Dalam film Resident Evil misalnya, riasan dasar ini biasanya gunain cat semprot untuk bikin warna dasar di permukaan kulit, supaya nggak gangguin warna kulit prostetik pas kena cahaya. Cuman, untuk beberapa kasus, proses riasan dasar ini sekaligus jadi riasan utama. Terutama untuk proses makeup yang lateksnya langsung bikin di wajah talent kayak film Walking Dead. Sedangkan kulit dengan bahan lateks yang dibuat terpisah kayak sebelumnya, riasan dasar ini selain buat najemin warna dari prostetik, juga punya fungsi buat ngasih perlindungan ke kepala talent. Apalagi kalau rambutnya belum dibotakin. Lateks ini bakalan nyakitin kepala bagian atas, soalnya nempel kan. Makanya untuk ngakalin hal semacam ini, biasanya rambut dikasih pelindung dulu tuh. Terus wajah tiap talent diusapin gelatin sebelum pemasangan, supaya bisa merekat dengan baik. Terus pas kulit prostetik mau dilepas, biasanya wajah talent diolesin dulu sama minyak, biar proses pencopotan kulitnya bisa lebih mudah. Ini juga mungkin sekalian buat ngilangin gelatin yang tersisa di wajah talent. Ya, proses pembuatan makeup prostetik ini memang cukup nyakitin, makanya teknisnya jarang dipraktikin ke hewan. Tapi bukan berarti gak ada yang pernah nyobain ya. Di film Resident Evil Afterlife misalnya,
Cerberus yang kamu lihat adalah anjing beneran ya, bukan robot. Begitupun dengan kuda zombie yang mejeng di film Army of the Dead, itu juga kuda beneran, namanya Ace. Lalu gimana cara makeup artis ngakalin ya? Supaya hewan yang di make upin ini gak kesakitan pas proses pemasangan prostetik. Kamu gak usah khawatir, karena teknis prostetik ke hewan pada umumnya beda sama ke manusia. Alih-alih pakai latex yang ukurannya ketat, mereka malah dikasih kostum yang fit ke badan. Terus bagian dalam kostumnya udah dilapisin bahan khusus, supaya nggak nyabutin bulu hewan-hewan ini dan bikin mereka kesakitan. Selain itu, proses seperti ini biasanya berlangsung di bawah pengawasan otoritas berwenang kayak organisasi perlindungan hewan kok. Makanya, kasus hewan yang tereksploitasi dalam proses pembuatan film sangat kecil kemungkinannya bakal kejadian. Ya, mungkin yang ribet dari penggunaan hewan dalam film zombie malah bukan makeupnya kali ya, tapi latihannya. Jangankan hewan sih, manusia juga kalau nggak latihan pasti bakalan susah ngelakuin sesuatu. Oh iya, manusia kan masih genus hewan nih, makanya banyak samanya. Mungkin itu juga alasannya kenapa dalam adegan surrealis di film zombie, manusia dan hewan gak selalu jadi pilihan. Kadang ada juga adegan yang masih gunain boneka mekatronik, misalnya Queen Zombie dalam film Army of Thieves, anjing zombie yang haus darah di Van Helsing, sampai para liker di Resident Evil movie saga pertama. Semua karakter tadi adalah robot yang dibuat khusus untuk filmnya masing-masing. Tentu aja mereka juga gunain kulit prostetik buat bikin tampilan serem yang meyakinkan. Sebenarnya sih kalau mau lebih realistis, para kru bisa gunain parasit zombie dari jamur atau cacing yang bisa bikin serangga atau tikus jadi beneran kayak zombie ya. Cuman kan itu nggak mungkin dilakuin, selain nggak tahu apa efeknya bakal sama ke manusia dan mamalia lain. Cara seperti ini udah jelas melanggar hukum kan. So, gimana nih Pop Gang setelah nonton video ini? Apa kamu masih mikir kalau zombie itu serem? Atau justru karena akhirnya ngerti cara bikinnya, kamu malah jadi pengen bikin makeup zombie versimu sendiri? Atau bahkan bikin filmnya sekalian mungkin? Mumpung masih jarang kan film zombie yang versi Indonesia?